Dengan dukun ya, dukun it's my enemy. Mau dukun apapun itu enemy. Kalau sudah dukun menyalahgunakan ilmu, itu adalah musuh saya. Tahu sendiri akan dapatnya seperti apa sebetulnya di kasus ini. Karena kasus Vina Cirebon ini itu sangat banyak konspirasinya, sangat banyak teori-teori, sehingga muncullah spekulasi-spekulasi baru, sehingga membuat para netizen ini jadi kebingungan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Hati-hati. Tapi kalau sampai apakah bisa membunuh atau gimana? Kalau menurut saya sih dibilang bisa membunuh enggak ya sebetulnya. Apa ya, berwujud apa sih, kilatan itu kayak bukan api, beda. Kalau api itu kan bola api ya. Ini bukan bola api, ini kilatan. Kayak ada aneh tuh kayak lewat nyut gitu, cepat banget kayak Aku mikir ini kiriman. Langsung saya sontak keluar. Saya langsung ngomong, Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Steven Ivander, di sesi Lesehan Horor. Di mana sesi ini, seperti biasa, saya akan mencoba membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, membahas hal-hal seputar gaib atau horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, seperti biasa, masih dalam ruang lingkup pembunuhan almarhumah Vina yang masih menjadi pertanyaan publik, masih menjadi asumsi-asumsi bagi para orang ya yang mengikuti kasus ini dari awal sampai sekarang. Sudah hampir genap 2 bulan kasus ini berjalan, Sobat Horor. Banyak sekali konspirasi-konspirasi, banyak sekali hal-hal ya yang pastinya di luar nalar terjadi. Contohnya serangan hal goib dan lain-lainnya, Sobat Horor. Oke, seperti yang kita tahu juga bahwa kasus ini terakhir ini update-nya adalah sosok yang diduga-duga pembunuh dari almarhumah Vina, yaitu Peggy Setiawan, itu dinyatakan bebas karena memang banyak sekali bukti-bukti yang tidak mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya, sehingga hakim pun memutuskan bahwa dia tidak bersalah, Sobat Horor. Tapi apakah sampai di sini, Sobat Horor, kasus ini selesai? Tidak. Jadi jujur, saya pernah melakukan yang namanya penerawangan. Saya pernah mencoba untuk melihat secara batin saya. Tapi ingat, buat yang melihat video ini itu adalah bagi orang yang percaya hal goib. Kalau yang buat yang nggak percaya hal goib, ya jangan ditonton video ini. Percuma, nggak nyampe ininya. Ya, karena ketika kita tidak percaya goib dan kita mencoba menonton ini, itu nggak bisa. Secara gini, kalau kita nggak percaya hal goib, otomatis kita berpikir secara nalar manusia. Dan sedangkan di awal pun slogan video ini adalah di luar nalar manusia. Oke, sampai sini paham? Jadi buat orang-orang yang tidak percaya, ya udah nggak usah diperdebatkan. Karena hal seperti ini tidak perlu diperdebatkan karena ini di luar nalar manusia. Oke? Jadi gitu sebenarnya. Jadi ketika saya melakukan penerawangan, ketika Peggy Setiawan keluar, saya berpikir apakah dia akan baik-baik saja atau gimana? Saya jujur pribadi nggak bisa untuk menyimpulkan. Cuma saya melihat seperti ada aura yang memang mencoba untuk menyerang. Menyerang siapa? Menyerang orang-orang yang tidak sepihak dengan dia. Sobat Horor, siapakah itu? Saya tidak berani sebut, Sobat Horor. Tapi intinya ada oknum-oknum yang mencoba untuk mengganggu agar kasus ini kelar, Sobat Horor ya. Karena dengan Peggy Setiawan ini nih, yang tidak terduga bersalah ini keluar dari penjara atau dinyatakan tidak bersalah, pasti akan ada oknum-oknum lagi yang mencoba membuat kasus ini semakin rumit, Sobat Horor ya. Yaitu dengan cara baik langsung atau baik goib ya. Dia bayar orang untuk menutup-nutupinya. Secara gini, pertama kali kasus ini ada, saya melihat secara goib itu dengan jelas. Tapi ketika kasus ini semakin panjang, saya melihat penerawangan saya semakin gelap, semakin kabur, seperti layaknya ada oknum yang memang menutupi kasus ini, Sobat Horor. Benar-benar ditutupi atau diselimuti dengan sangat baik, sehingga para orang yang melakukan penerawangan atau para indigo ya, kalau orang sebut, Sobat Horor ya, itu sangat-sangat kesulitan, seperti ada benteng yang menutupi, Sobat Horor. Akhirnya kita tuh susah buat menembusnya. Itu yang saya rasakan. Yang awalnya kayak enak-enak aja ngelihat, kok sekarang susah, kayak dipersulit. Akhirnya kita tuh tidak bisa memastikan kebenarannya, Sobat Horor ya. Tapi kita kembali lagi, yang namanya goib memang kebenarannya itu masih bisa dipresentasikan lah, dalam arti
dipresentasikan, dipersenkan, bahasanya itu kayak 50-50 lah kebenarannya, 60-40 lah mungkin kalau emang benar-benar akurat sebetulnya. Nah, ketika saya melakukan penerawangan tersebut, memang saya merasa bahwa ada serangan-serangan, entah itu serangan ke Peggy Setiawan atau apapun itu, baik goib. Dan ternyata ketika saya melihat by berita Ibu Widya diserang santet gini-gini, oh satu orang sudah diserang. Saya juga berteman dengan yang namanya Diri Noah. Ketika Diri Noah tersebut ya memang katanya dia juga sempat ada kayak hal-hal goib juga ya, dan yang lain-lainnya juga diserang, kayak Kak Caca Karolin juga diserang. Jadi memang banyak yang diserang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya juga diserang, Sobat Teror ya? Nah, jadi gini, aku nggak tahu ini adalah sebuah serangan apa enggak. Karena ketika ada sebuah serangan, saya berterima kasih malah. Kenapa? Bisa dibikin konten sebetulnya. Anda menyerang YouTuber horor ya, Anda ngasih konten ke saya gitu kan. Jadi kemarin malam itu ketika malam Jumat ya, ini sekarang tanggal berapa sih? Pokoknya ini pas lagi malam Jumat lah. Itu saya itu ngerasa di depan rumah saya itu ada seperti kilatan, dan kilatan itu tuh apa ya, berwujud apa sih, kilatan itu kayak bukan api, beda. Kalau api itu kan bola api ya, ini bukan bola api, ini kilatan. Kayak ada aneh tuh kayak lewat nyut gitu, cepet banget kayak aku mikir ini kiriman. Langsung saya sontak keluar, saya langsung ngomong, kamu kalau mau ngirim muncul sini nggak apa-apa, nggak usah lewat, malu lewat gitu kan. Udah lewat orang nggak permisi, lewat rumah orang nggak permisi kan, saya panggil sekalian. Saya sudah siap kamera, YouTuber, siap kamera, let's go, kita konten kan. Ternyata nggak ada, hilang ya. Saya cuma ngomong gini pesannya sama orang yang mengirimin saya, hati-hati aja, sumpah nggak bohong, hati-hati. Dibanding nanti nyerang baliknya ke keluarga kalian yang nyerang, mending hati-hati. Mau kalian dibayar 1M pun, kalau keluarga kalian sampai kehilangan nyawa, hati-hati gitu loh. Saya coba bilang hati-hati gitu ya, bahwa kalian bukan menyerang orang indigo biasa ya, tapi indigo yang tidak biasa. Tidak biasanya nggak tahu siapa lah. Pokoknya ini gitu lah. Tapi ya, saya bukan berarti saya sombong atau gimana, karena saya juga masih orang bodoh, saya masih banyak belajar sama hal seperti ini. Saya cuma bilang aja hati-hati gitu, karena saya benar-benar minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertindak, hati-hati. Ya, kalau Tuhan sudah bekerja tangannya, sudah ngangkat tangan, ilmu apapun di tangannya bisa menembus. Ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi buat kita sebagai pakar-pakar spiritual alias orang-orang yang mencoba membantu kasus Vina Cirebon, saya pribadi cuma bilang hati-hati. Karena kalau kita lengah sedikit kita bisa kena. Tapi intinya saya berani jamin 100%. Tidak ada satu orang pun yang akan kena dampak santet-santet ini. Karena apa? Karena intinya kita kan semua di sini kan berbentuk positif ya, auranya positif semua. Dari yang serangan itu otomatis negatif. Sedangkan saya sudah berkata bilang bahwa ilmu digunakan untuk hal-hal yang melukai orang itu langsung bersifat negatif. Mau ilmu putih, ilmu apa kek, warna apa, ilmu leluhur, ilmu menggunakan doa, apalagi dia berdoa dengan Tuhan untuk menyerang orang. Wah, itu jadi negatif udah. Walaupun dia ngomong ya Allah, apa saya ingin menyerang, udah menyebutkan ada, karena saya punya teman seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Dia mengatasnamakan Allah, dia mengatasnamakan Tuhan untuk menyerang orang. Jadi kira-kira jadi apa tuh serangannya? Serangan positif kah? Enggak, serangan negatif itu jadi satunya. Yang nyerang bukan enggak mungkin apa atas izin Tuhan. Itu sudah langsung by goib, by ilmu hitam itu. Kalau ilmu hitam, yes, I believe it. Saya percaya itu ilmu hitam. Tapi kalau itu ilmu yang dari Tuhan, saya nggak percaya. Tidak ada Tuhan itu memberikan ilmunya kepada hambanya untuk menyerang manusia, itu tidak ada. Itu it's a very impossible. Oke, jadi apa yang diserang ke kita pakar-pakar spiritual kayak contoh saya dan yang lainnya, itu adalah ilmu hitam. Otomatis bersekutu dengan dukun ya. Dukun, it's my enemy. Mau dukun apapun itu enemy. Kalau sudah dukun menyalahgunakan ilmu, itu adalah musuh saya. Jadi seperti itu sebetulnya. Tapi kita kembali lagi, kita tidak mau berdoa untuk kelanjutan kayak santet-santet dan lainnya. Karena saya jujur, udahlah ngapain sih bayar santet-santet, udah dikelarin aja kasusnya gimana gitu loh kan. Kita tetap terus berdoa yang terbaik, semoga kasus ini cepat kelar, itu pasti. Yang baik biarlah baik, dapat yang terbaik. Yang jahat ya kalian tahu sendiri akan dapatnya seperti apa sebetulnya di kasus ini. Karena kasus Vina Cirebon ini itu sangat banyak konspirasinya, sangat banyak teori-teori, sehingga muncullah spekulasi-spekulasi baru, sehingga membuat
para netizen ini jadi kebingungan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kayak gitu. Pinter ini oknum ini memutar-mutar sehingga ya seperti itulah. Saya juga dulu memprediksikan bahwa Juni sudah selesai. Hampir selesai. Tapi dari pihak oknum yang mungkin melihat video saya, ramalan saya, atau penerawangan saya, sehingga mereka memutar-mutar. Memang harusnya cari terawang, biar nggak diputar-putar sebetulnya. Itulah salah saya memang. Ya itulah memang kecerobohan saya pada saat itu. Saya harus memberitahu apa yang terjadi gitu. Tapi kita sebagai orang kan ya namanya manusia, saya khawatir, ya saya hanya bisa memberikan, menurut saya ini mulai nggak enak, saya pasti kasih clue-cluenya. Saya kayak gini lah contoh video ini kan, saya bilang bahwa saya juga ada kiriman dan lain-lainnya. Saya cuma bilang hati-hati gitu, hati-hati. Tapi kalau sampai apakah bisa membunuh atau gimana, kalau menurut saya sih dibilang bisa membunuh enggak ya sebetulnya. Karena namanya kita itu ya gini, bisa membunuh sama orang yang nggak punya iman. Oke, tapi kalau orang punya iman, sebesar apapun santet, kita memiliki iman yang kuat, gak akan bisa tembus. Jaminan nama saya, gak akan bisa tembus. Karena gimana ya, santet kan gaib. Gaib itu, masih gimana ya, gaib dengan kita yang beriman kuat. Kita yang sudah dilindungi Allah, dilindungi Tuhan, gak akan bisa tembus sebetulnya. Mental lagi, mental. Gitu loh, mental. Kayak gitu. Apalagi dia sudah imannya kuat, ternyata dia berilmu. Ya, dia berilmu, dia mempelajari ilmu. Kayak saya setiap malam pasti meditasi, Sobat Horor. Saya setiap malam pasti meditasi. Karena saya kan menggunakan energi bumi, energi alam, Sobat Horor ya. Saya meditasi, saya mempelajari ilmu, benar-benar menekani sekali. Karena untuk bela diri saya, untuk kesehatan mental saya. Karena dengan meditasi saya membuat otak saya menjadi fresh. Saya menjadi plong dengan kerjaan saya setiap harinya. Itu cara saya untuk itu. Sekadang saya berdoa. Ketika saya meditasi, saya minta izin dari Tuhan. Ya Tuhan, jika memang Kau berkenan, Kau berikan saya energi, Engkau pulihkan energi saya. Saya minta energi saya. Karena basically manusia itu sebenarnya mempunyai energi masing-masing. Tapi kadang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang negatif, Sobat Horor. Jadi gitu, hati-hati untuk menggunakan energi kita. Ketika kita punya energi, kalau kita salah gunakan, mau itu energi putih, energi apapun itu, kalau kita salah gunakan, jadinya energinya negatif, alias itu menjadi ilmu hitam sebetulnya. Hati-hati, musyrik ya sebetulnya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Entah itu bagi Setiawan, siapapun itu, mau AF, mau Saka, apapun itu, siapapun yang ada di dalam kasus ini Cirebon, selalu berhati-hati, sehat-sehat selalu, apapun itu. Semoga kasus ini cepat selesai, terutama buat Ibu Widya yang sangat luar biasa, sehat selalu. Tenang aja Ibu Widya, apapun yang terjadi, mau ada serangan apapun, saya akan tetap terus ya Bu, di belakang Ibu, ya saya akan tetap terus support, berdoa yang terbaik terus, buat orang-orang pakar-pakar lain kayak Diri Noah, Kak Caca dan lain-lainnya, yang berusaha membongkar kasus ini, saya doakan yang terbaik terus. Sobat Horor, oke? Karena ya kita kembali lagi, kita sebagai warga Indonesia hanya ingin sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Sobat Horor. Sudah di penghujung menit nih Sobat Horor ya. Saya Stefan Ivander, mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya Stefan Ivander. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dengan kasus-kasus berikutnya, dengan hal-hal yang mengerikan berikutnya. Mungkin di segmen camping horor, segmen kasus horor, apa segmen lesehan horor, Sobat Horor ya. Kalian stay tune aja dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan tombol notifikasinya dinyalain, Sobat Horor. Oke, see you on the next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye bye.